Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafiradh dhunub ighfiridh dhunub wa ya satirul uyub isturil uyub wa ya mufarrijal kurub farrijil kurub ya 'allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub ushurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi warzuqna ya Rabbana at-taubata qabla al-maut wash-shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin majelis Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini, detik ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Dan Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup di dunia. Masih memberi kita kesempatan untuk ibadah. Masih memberikan waktu, masih memberikan kita kesempatan untuk bertaubat. Maka sungguh ini anugerah terindah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan anugerah ini harus kita syukuri. Dan pada bulan-bulan yang lalu kami hadirkan sekelumit renungan agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan renungan agar kita mempersiapkan bekal untuk kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan setelah di dunia ini. Maka di khutbah yang mulia ini izinkan kami untuk melanjutkan apa yang pernah kami sampaikan pada bulan-bulan yang lalu. Hadirin majelis Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 35 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Maka yakinilah Anda, kita, kami semua akan merasakan kematian. Dan kalau bicara kematian, jangan lihat kematian seseorang akan, tetapi ayo kita lihat diri kita sendiri. Di usia berapapun Anda, maka lihat Anda saat itu Anda akan dicabut nyawa Anda. Dan setelah nyawa dicabut, lihat Anda akan bergeluntung di ruang tengah. Kita akan bergeluntung di ruang tengah, ditutupi suatu kain. Kita tidak bisa berucap. Yang suara kita lantang dulu, ternyata saat ini sudah tidak bisa berucap lagi. Tidak ada lagi suaranya. Yang biasa menggunjing orang,
Sekarang giliran digunjing dan dia tidak bisa membantahnya. Dan begitu seterusnya. Mau mandi tidak bisa mandi, mau pakai baju pun tidak bisa, harus orang lain yang mengenakannya. Yang biasa sombong dan sombong mengenakan baju bermerek, ternyata saat ini pun mereknya sama, si kaya dan si miskin. Dan ketahuilah Anda, saya, semua yang katanya saudara-saudaranya mencintainya, bapak ibunya mencintainya, anak-anaknya mencintainya, ternyata kita pun tidak boleh tinggal di situ lebih dari 3 hari. Sebab kalau lebih dari 3 hari, Anda, kami, kita semua busuk, bau kita tidak enak. Apa yang harus kita sombongkan dalam hidup ini jika ternyata setelah nyawa dicabut 3 hari setelah itu kita busuk? Dan kita harus dikirim ke suatu tempat. Jangan dibayangkan orang lain, Anda yang akan dibawa, Anda yang dibawa, Anda yang dimandikan oleh orang-orang, Anda yang dikafani oleh orang-orang. Di saat itu pun Anda diangkat di atas kepala orang-orang. Jangan menduga Anda tidak jadi kemanten saat itu. Kita akan dikirim ke kubur. Sadarlah saat itu Anda di atas kepala manusia. Dan hanya Anda mendengar suara yang indah jika Anda ahli iman. Orang yang bersama kita mengucapkan kalimat indah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Ketahuilah, jika ahli iman yang dibawa di atas kepala manusia mendengar La ilaha illallah, terhibur hatinya dan alangkah bahagianya. Akan tetapi jika dia bukan ahli iman, dia akan menyesal, kenapa aku tidak bisa mengucap La ilaha illallah di hatiku. Dia akan dikirim ke alam barzah. Anda, kami akan dikirim ke kubur. Dan kita pun dibawa oleh orang-orang. Sadarlah. Dan setelah kita sampai di kubur, orang-orang ternyata sudah menyiapkan kita liang lahat. Di situ telah dijadikan oleh orang-orang buat kita. Dan tidak lama kemudian ada orang yang memeluk kita. Ada orang yang memeluk kita. Dan itu rangkulan untuk melepaskan kita di kubur. Kita akan dimasukkan ke kubur dengan pelan. Kita akan dimasukkan ke kubur dengan pelan. Mana kasur empuk yang pernah kita bangga-banggakan? Mana mobil mewah yang kita bangga-banggakan? Mana rumah mega yang kita bangga-banggakan itu? Jika ada yang berpesan kepada anak istrinya, tolong bawakan aku bantal yang empuk, tidak akan dibawakan. Karena itu bukan milik kita lagi. Anda, kami tidak berhak lagi memiliki itu semua. Dan yang akan kita bawa adalah justru yang kita pernah berikan di saat kita hidup di dunia, bukan yang kita simpan. Anda, kami akan masuk liang lahat, sadarilah ini. Anda akan masuk liang lahat, dan wajah yang di saat Anda dicaci orang marah, di saat Anda diejek orang marah karena Anda merasa terhinakan, ketahuilah wajah yang Anda sombongkan saat itu ternyata kainnya harus ditarik dan ditempelkan ke bumi. Tanah asal kita ditempelkan kita ke bumi. Dan setelah itu pelan ada orang yang menabur di atas kepala kita dengan debu, sekali, 2 kali, 3 kali, dan setelah 3 kali bukan taburan, akan tetapi akan ditumpahkan tanah di atas kepala kita, ditumpahkan tanah sehingga yang kita ketemukan adalah gelap gulita di alam kubur. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, sungguh saat itu orang di dalam kubur bisa mendengar terompah kaki orang yang berjalan di atas kepalanya. Dan saat itu pun Anda, kami mendengar orang-orang berjalan. Anda dan kami mendengar orang-orang melangkah semakin lama semakin jauh. Dan ternyata hanya tinggal beberapa orang. Itu anak-anak kita, itu istri kita, itu suami kita. Dan mereka itu pun tidak mau bertahan setengah jam.
Setelah itu pun mereka melangkahkan kaki dan suara kaki itu semakin jauh. Dan ketahuilah saat itulah kita memetik amal perbuatan kita di dunia. Saat itulah kita akan merasakan apa yang kita pernah lakukan, apa yang kita pernah tanam waktu kita hidup di dunia. Anda ahli salat, Anda ahli ibadah, ketahuilah sebelum kedatangan malaikat mungkar nakir ternyata banyak yang menziarahi Anda, banyak yang datang. Ada yang mengucapkan salam, assalamualaikum. Anda menjawab waalaikumsalam, siapa engkau? Suara itu menjawab, aku adalah sholat malammu dulu. Ada lagi yang datang mengucapkan salam, assalamualaikum. Lalu Anda menjawab waalaikumsalam, siapa engkau? Aku adalah sedekahmu dulu. Assalamualaikum. Lalu Anda menjawab waalaikumsalam, siapa engkau? Ia menjawab bahwasanya aku adalah kemaksiatan yang pernah engkau tinggal. Aku adalah baktimu kepada orang tuamu. Aku amal-amal soleh ternyata pada berdatangan. Amal-amal soleh pada berdatangan menemani Anda, menemani kita semua bersama saat itu. Dan ketahuilah, Anda tidak gentar. Anda tidak akan gentar dan tidak akan takut di saat berhadapan dengan makhluk Allah yang bernama malaikat mungkar dan nakir. Anda tidak takut lagi saat itu, karena Anda ditemani amal-amal baik. Maka di saat malaikat mungkar nakir datang, Anda tidak gentar dan tidak takut. Dan saat itu pun malaikat menampilkan sesuatu yang indah. Karena apa? Melihat orang ini ditemani oleh amal-amal baik, sehingga ia pun mengucapkan salam dengan syahdu, mengucapkan salam dengan penuh keindahan, lalu berkata, man rabbuk wa man nabiyyuk. Anda, kami akan ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan seterusnya. Karena ada iman di hati kita, di hati Anda, di hati kita ada cinta pada Allah dan Rasulnya. Di hati Anda ada cinta pada ulama-ulama Allah. Maka sesungguhnya saat itu lidah kita akan mengucapkan begitu dengan mudah. Kita akan menjawab dan menjawab setelah selesai pertanyaan ini. Dan inilah akhir dari ujian kita di alam barzakh. Alam barzakh adalah alam perpindahan dari alam dunia ke alam akhirat nanti. Maka ini adalah akhir ujian, dan setelah itu kalau lulus mendapatkan surga, kalau tidak lulus mendapatkan siksa. Setelah Anda lulus ditanya, dipanggil malaikat rahmat. Wahai malaikat rahmat, wahai malaikat memberi rahmat, ini ada orang ahli iman, hamba Allah yang soleh. Bawalah dia ke surga dan beri nikmat sampai dibangkitkan nanti. Semoga kita termasuk orang-orang di dalamnya. Akan tetapi Sadarlah di samping sana, di kubur sana, yang satu sana itu, di samping sana, di samping Anda ada kubur. Dan di saat orang ini dikubur dan ditinggal oleh keluarganya, ternyata saat itu telah berdatangan sesuatu yang sangat mengerikan, dengan suara yang sangat menyeramkan. Seseram-seramnya suara di dunia tidak pernah didengar, suara yang sangat mengerikan dan menyeramkan. Ketahuilah. Lalu orang ini bertanya, siapa engkau? Suaramu sungguh mengerikan. Suara itu menjawab, aku adalah zina yang pernah engkau lakukan dulu. Suara lebih serem lagi. Lalu orang ini bertanya, siapa engkau? Aku adalah tali persaudaraan yang pernah engkau putus. Siapa engkau? Aku adalah sholat yang pernah engkau tinggal. Siapa engkau? Aku adalah durhakamu pada orang tuamu. Siapa engkau? Aku adalah tempelengan kepada istrimu. Siapa engkau? Aku adalah dusta, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau orang ahli maksiat sungguh saat itu ditemani oleh amal-amal jeleknya, dan saat itu sudah takut dan takut dan takut sebelum kedatangan malaikat mungkar dan nakir. Semoga Allah menjaga kita dari didatangi oleh amal-amal jelek. Akan tetapi kita semua punya amal jelek. Ya Allah, ampuni dosa kami. Jangan sampai ini semua hadir di saat itu, ya Allah. Ya Allah. Kemudian malaikat mungkar nakir datang. Bagaimana kalau ini kita?
Bagaimana kalau ini kita malaikat mungkar nakir bertanya? Rupanya orang yang sudah ketakutan ini melihat malaikat semakin takut, sehingga di saat ditanya tidak bisa berucap sepatah kata pun, tidak bisa mengucap apa-apa. Dan di saat itu malaikat memukul, malaikat menyiksanya. Dan ketahuilah, pukulan malaikat ini disebutkan dalam hadis, jika pukulannya disampaikan atau dipukulkan ke dunia, maka dunia ini akan hancur dan seisinya. Dipukulkan kepada kita kalau kita ahli maksiat, dipukulkan kepada siapapun yang ahli maksiat. Dan saat itu setelah selesai diuji dan ditanya, maka malaikat ini berkata kepada malaikat penyiksa, "Wahai malaikat penyiksa, ini hamba Allah ahli maksiat, siksalah dia hingga nanti dibangkitkan." Ini yang harus senantiasa kita hadirkan. Kenapa Rasulullah pernah memerintahkan aktsiru min dzikri hadhimil ladzat, aktsiru dzikra hadhimil ladzat, sering banyaklah menyebut kematian agar kita sadar bahwasanya kita juga akan mati, lalu kita mempersiapkan kematian itu. Al-kaisu man dana nafsahu lima ba'dal maut. Orang cerdas itu menyiapkan untuk kehidupan setelah mati. Bahkan banyak sekali Rasulullah SAW memerintahkan suatu amalan, tujuannya agar mengingatkan kematian, termasuk ziarah kubur. Fa inna tudzakirukumul maut, karena sesungguhnya ziarah kubur adalah mengingatkan kita kepada kematian. Menyebut orang-orang yang mendahului kita dalam iman, mengingatkan kita kepada kematian. Menyebut manaqibnya orang-orang soleh, itu juga menghantarkan kita mengingat kematian. Bisakah kita menyusul seperti Syekh Al-Imam Abdul Qadir Al-Jailani? Bisakah kita menyusul Imam Haddad? Bisakah kita menyusul Sayyidina Faqih Muqaddam dan seterusnya? Maka marilah kita mengingat kematian agar hidup kita semakin indah dengan sesama dan semakin indah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin majelis Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah menjadikan kita ahli salat. Semoga Allah menjadikan kita ahli salat, karena sungguh orang yang meninggalkan salat sekali saja, kalau ia tidak bertobat maka cukup baginya masuk neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala maksiat. Semoga Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan salat, dalam keadaan duduk di majlis, dalam keadaan membaca Al-Quran, dalam keadaan berbakti kepada orang tua, dalam keadaan berbakti kepada guru, sehingga kita termasuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad
وعلى آله وصحبه من اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد. معاشر المسلمين، اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر.